Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 115, Nafas Kematian. Ledakan. Kekuatan yang sangat besar mengalir deras. Sue Bugui tidak dapat memegang pedang panjang di tangannya. Dia melihat pedang panjangnya terlempar dan merasa takut dengan pedang Luli yang menebasnya. Sue Bugui bergegas mundur dan berputar ke belakang dengan cara yang berlebihan. Sementara itu, dia menendang tangan Luli dengan satu kaki. Merobek. Meski begitu, Luli tetap saja membuat luka dalam yang membentang dari dada Sue Bugui hingga perutnya. Luli terlalu cepat. Jika bukan karena Sue Bugui cukup ahli dalam seni tubuh Swan Skill, dia pasti sudah terluka. Ah! Sue Bugui menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah. Dia memiliki baju besi lembut untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia melepaskannya. Kalau tidak, gerakan Luli tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Sue Bugui berguling dan bangkit berdiri. Melihat luka dalam di perutnya, dia melihat darah mengalir keluar. Matanya dipenuhi amarah, rasa sakit, dan ketakutan yang mendalam. Dia telah merasakan napas kematian. Luli tidak main-main. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan berubah menjadi mayat. Sue Bugui mengalami banyak penderitaan dan pertarungan yang menegangkan. Saat masih kecil, Sue Chou diburu di dunia luar selama bertahun-tahun. Ia akan pergi selama beberapa tahun. Sue Bugui, saat masih kecil, akan pergi berburu binatang dan binatang Swan di pegunungan sendirian. Karena terlalu sering, ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, setelah Sue Chou menjadi pemilik Pulau Blood Evil Island dan mendapatkan Sue Bugui kembali, dia tidak pernah merasakan masa-masa sulit atau menderita luka lagi. Dia telah menjadi tuan muda terlalu lama sehingga dia terbiasa dengan kekayaan dan kehormatan dan dia menjadi takut akan kematian. Oleh karena itu, ketika melihat Luli berjalan ke arahnya sambil memegang pedang di tangannya, Sue Bugui tampak ketakutan. Dia tidak berkata apa-apa. Dia meninggalkan senjata dan baju besinya yang lembut, dan berlari begitu saja sambil menutupi lukanya dengan tangannya. Anda ingin pergi? Sue Bugui hari ini benar-benar telah membangkitkan niat membunuh Luli. Melihat air mata di mata Liu Yie, Luli siap membunuh bahkan raja dan kaisar saat ini. Menyiksa wanita itu sendiri adalah salah. Membius seorang gadis, memperkosanya, Luli akan tetap membunuh bajingan semacam ini, bahkan jika itu adalah orang asing yang disiksa, apalagi temannya. Melihat Sue Bugui hendak melarikan diri, dia bahkan tidak mengejarnya. Dia melemparkan pedang itu langsung ke paha Sue Bugui. Mendengar suara mendesing, Sue Bugui ingin menghindar secara naluriah. Namun, dia telah terluka. Kecepatan Luli sangat cepat. Pedang itu langsung memotong paha Sue Bugui. Ah! Sue Bugui berteriak lagi dengan suara menyedihkan dan berguling-guling di tanah. Liu Xian dan pengawal lainnya gemetar. Luli hampir membunuh Sue Bugui. Jika dia melempar pedangnya sedikit lebih tinggi, Sue Bugui bisa saja tertusuk. Luli melangkah maju selangkah demi selangkah dan berhenti di samping Sue Bugui. Ia menatap Sue Bugui dengan dingin seperti sedang menatap mayat. Luli mengangkat kakinya yang bersinar dengan energi Swan, hendak menghantam kepala Sue Bugui dengan gerakan itu. Jangan bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku. Di kedalaman jiwa Sue Bugui, rasa takut muncul. Ia merasa Luli seperti binatang Swan yang tak berperasaan. Menutupi lukanya dengan satu tangan dan memegang pedang yang tertancap di pahanya dengan tangan lainnya, Sue Bugui berkata dengan suara gemetar, "Jika kau berani membunuhku, ayahku akan menginjak-injak prajurit naga darah bersama orang-orang kita. Kalian semua dari keluarga Liu akan mati." Lebih baik sebelum dia mengatakannya. Luli benar-benar marah. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah. Liu Yi, di kejauhan, ketakutan. Kemanjuran obat yang digunakan padanya tampaknya telah berkurang. Dia merangkak dan berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Luli, berhenti." Para kurcaci hijau belum dibeli oleh keluarga Liu. Begitu Sue Bugui terbunuh, segalanya akan menjadi tidak dapat diperbaiki lagi.
Sue Chou akan segera membawa orang-orangnya untuk memusnahkan Pulau Naga Darah. Setidaknya, Lu Li pasti akan terbunuh. Mendengar suara Liu Yi, Lu Li berhenti dan dia mengalihkan pandangannya dari arah semula. Lu Li menghentakkan kaki Sue Bugui yang lain dengan kuat. Retakan. Tulang kaki Sue Bugui yang lain remuk. Ia berteriak lagi dan hampir pingsan karena rasa sakitnya. Lu Li menarik kakinya, berbalik dan menatap Liu Yi yang menggelengkan kepalanya dan memohon dengan matanya. Ia terus bergumam meminta Lu Li untuk tidak membunuh siapapun. Melihat wanita cantik yang menangis, niat membunuh Lu Li melemah dan dia menenangkan diri. Dia tidak melihat Sue Bugui lagi. Dia melangkah ke arah Liu Yi, menggendongnya dan berlari keluar. Liu Xia dan pengawal lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Liu Xia tersadar dan berteriak, "Ini mengerikan. Kembalilah dan laporkan kepada para leluhur." Keduanya tidak berani tinggal di sana lagi karena takut Sue Bugui akan membunuh mereka karena marah. Mereka pun bergegas menuju kastil keluarga Liu. Kedua kepala keluarga Liu ketakutan saat mendengar berita itu. Mereka bergegas ke kolam Plenilune untuk menjemput Sue Bugui dan para pengawalnya. Sue Bugui pingsan karena kehilangan banyak darah. Beruntung dia masih hidup, jadi setelah beberapa kali sembuh, dia berhasil bertahan hidup. Kedua patriark itu tidak berani mengambil keputusan apapun. Mereka juga tidak berani membiarkan para prajurit Pulau Blood Evil pergi. Ketika Patriark 7 dan Patriark 9 kembali, mereka juga takut dan juga marah pada saat yang sama. Itu sudah terjadi, jadi harus diselesaikan. Patriark 7 membicarakannya dengan yang lain dan meminta Patriark 9 untuk membawa seseorang bersamanya untuk membawa Sue Bugui dan 3 prajurit kembali. Selain itu, formasi itu cukup besar. Lebih dari 20 orang pergi bersama mereka. Patriark 9 membawa seseorang untuk membawa Sue Bugui dan para prajurit ke Pulau Blood Evil dan meninggalkan mereka di sana tanpa memberikan penjelasan apapun. Satu-satunya kata yang ditinggalkannya adalah agar Sue Chou mendisiplinkan Sue Bugui. Pulau Blood Evil sedang gempar. Bagaimana bisa pemilik pulau muda mereka terluka seperti ini? Beberapa kepala suku bergegas datang setelah mendengar berita itu. Mereka bertanya apa yang terjadi kepada 3 pengawal, tetapi mereka ragu-ragu dan takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Masalah itu segera membuat Sue Chou khawatir. Setelah dia menanyai mereka, dia merasa malu. Namun, banyak leluhur yang marah dan berteriak-teriak untuk membunuh orang agar bisa sampai ke Pulau Naga Darah dan menyerang keluarga Liu sampai mereka menyerah. Tepat pada saat itu, Patriark 7 datang sendiri. Sue Chou menahan rasa malunya dan menerima Patriark 7. Patriark 7 memulai dengan sebuah pengakuan. Kemudian dia mendesah dan mengerang dan berkata bahwa dia telah membujuk Liu Yi untuk menikahi Sue Bugui. Liu Yi sebenarnya sedikit tersentuh, tetapi sekarang dia benar-benar terluka secara emosional. Patriark 7 juga menyatakan bahwa Sue Bugui harus merawat lukanya dengan hati-hati. Nanti, dia akan berbicara dengan Liu Yi agar lebih masuk akal dan mencoba mencari cara agar kedua belah pihak bisa menjadi saudara melalui pernikahan. Di masa depan, keluarga Liu masih harus mencari dukungan dari Sue Chou. Jika bukan karena para patriark keluarga Liu yang lain tidak setuju, dia ingin bergabung dengan persaudaraan jahat darah. Kata-katanya bercampur antara kebohongan dan kebenaran. Sue Chou bahkan merasa sedikit malu. Dia meminta seseorang untuk memberikan banyak hadiah dan meminta Patriark 7 untuk membawanya kembali sebagai tanda permintaan maaf untuk Liu Yi. Kemudian dia berkata bahwa dia akan memberi Sue Bugui pelajaran dan seterusnya. Sue Bugui mencoba memperkosa Liu Yi tetapi Lu Li memotongnya dan kakinya patah. Tampaknya kedua belah pihak berimbang. Namun, jika Lu Li yang mencoba memperkosa seorang wanita dari keluarga Sue, keluarga Liu akan hancur. Pulau Blood Evil kuat, sedangkan keluarga Liu lemah. Patriark 7 dan yang lainnya harus menggunakan cara kelas 2 ini untuk berkompromi. Mereka harus menunda beberapa waktu dan memperbaiki ketidakadilan ini saat keluarga Liu kuat.
Ketika Patriark 7 kembali, dia segera menemukan Luli dan Liu Yi yang telah pulih dan meminta mereka untuk pergi ke kota penjara surga besok dengan membawa 6.000 buah ulat darah yang telah terkumpul. 6.000 di antaranya dapat bernilai 150.000 kristal suan, dan mereka mampu membeli 2 kurcaci hijau. Dengan 2 kurcaci hijau yang sebanding dengan alam kolam jiwa, keluarga Liu memiliki kemampuan untuk melawan jika pulau jahat darah menginginkan perang. Oke. Luli mengangguk dan langsung setuju. Setelah luka Sue Bugui sembuh, dia akan mencari cara untuk membalas dendam. Dengan tekanan dari Sue Chou, Sue Bugui mungkin tidak akan membuat masalah bagi keluarga Liu, tetapi pasti akan membuatnya. Bab 116, Godaan Besar. Luli dan Liu Yi berangkat sebelum fajar keesokan paginya. Kali ini, Patriark 9 sendiri yang mengirim mereka ke Pulau Gatdaun bersama 2 patriark lainnya. Mereka berpisah setelah sampai di daratan. Pulau itu aman. Siapapun yang berani bergerak di pulau itu akan bersaing dengan Pulau Gatdaun. Luli dan Liu Yi langsung menuju ke kota Dewa Bawah. Mereka menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke kota penjara surga saat fajar menyingsing. Saat itu, jumlah orang lebih sedikit sehingga mereka yang menggunakan formasi teleportasi tidak akan menarik banyak perhatian. Mereka telah mengikuti formasi teleportasi 2 kali sebelumnya sehingga kali ini mereka tidak merasa terlalu pusing, hanya sedikit ingin muntah. Keduanya tidak langsung pergi ke kamar dagang penjara surga. Mereka menemukan kedai tempat mereka menginap terakhir kali dan masuk ke 2 kamar untuk beristirahat. Liu Yi sudah pulih. Namun, dia pendiam dan kesal, dan tampak mengerikan. Luli tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ia bahkan malu untuk membicarakan masalah itu. Bagaimanapun, itu seperti menabur garam pada luka. Sekitar tengah hari, Luli mengetuk pintu Liu Yi. Liu Yi masih terlihat sangat buruk. Luli berkata, "Bagaimana kalau kamu istirahat saja di sini? Jika kamu percaya padaku, aku akan menjual buah ulat darah sendiri." Bagaimana mungkin Liu Yi tidak mempercayai Luli? Tanpa dia, bagaimana mungkin keluarga Liu bisa menanam buah ulat darah? Dia sadar bahwa penampilannya buruk, jadi dia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Luli pergi ke kamar dagang penjara surga dengan membawa segepok besar barang sendirian. Dia langsung masuk ke gerbang kiri dan bertanya kepada kepala pelayan Bai. Kepala pelayan Bai menyambut Luli dengan antusias. Melihat kuncup besar yang dimilikinya, mata kepala pelayan Bai berbinar. Ketika Luli mengatakan bahwa ia membawa 6.000 buah ulat darah, kepala pelayan Bai terkesiap. Jumlahnya sangat besar. Saya harus melapor ke atasan saya. Silakan tunggu di sini. Kepala pelayan Bai tersenyum meminta maaf dan pergi. Tak lama kemudian, kepala pelayan baik kembali dengan seorang wanita cantik. Saat Luli melihatnya, matanya langsung berbinar lagi. Nyonya Yan mengenakan gaun sutra hitam hari ini. Wanita muda jarang mengenakan gaun hitam karena mereka akan terlihat lebih tua jika mengenakan gaun hitam. Namun, Luli merasa Nyonya Yan dalam balutan gaun sutra hitam begitu cantik dan seksi. Ia masih membungkus tubuhnya dengan erat seperti sebelumnya. Tetapi pesona yang terpancar dari dalam dirinya dapat membuat orang-orang terpesona padanya. Hanya satu tatapan darinya saja sudah hampir tak tertahankan bagi Luli. Luli tidak berani menatap Nyonya Yan. Nyonya Yan tersenyum dan berkata, "Saudara Lu, halo. Kita bertemu lagi." Luli menatap lurus ke depan ke arah wajah Nyonya Yan, takut melihat tubuhnya yang berkembang dengan baik. Dia tersenyum dan memberi hormat, "Salam, Nyonya Yan." Nyonya Yan melirik ke arah kantong besar buah ulat darah dan mengangguk sedikit. "Saudara Lu, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat, 6.000 buah ulat darah untuk kali ini. Efisiensi Anda cukup tinggi." "Tidak apa-apa, baik-baik saja." Luli tidak banyak bicara karena takut Nyonya Yan akan menggali sesuatu dari kata-katanya. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala pelayan Bai, bawa buahnya untuk dicoba. Jika semuanya baik-baik saja, lunasi tagihan sesuai harga yang disepakati." "Ya, Nyonya." Kepala pelayan Bai pergi membawa buah ulat darah. Namun,
Nyonya Yan tetap tinggal. Ia tersenyum dan berbicara kepada Luli, "Saudara Lu, di negerimu, apakah buah ulat darah satu-satunya yang bisa kau tanam? Tidak bisakah kau menanam rumput mistis atau buah mistis lainnya? Jika kau bisa menanam rumput mistis atau buah mistis berkualitas tinggi lainnya, kita bisa mendapatkannya dengan harga tinggi." Rumput mistis atau buah mistis lainnya? Luli merasa tertarik. Kualitas buah ulat darah yang baik sepenuhnya berasal dari darah yang lebih baik. Jika rumput mistis atau buah mistis lainnya juga perlu diairi dengan darah, tidak bisakah mereka menanamnya juga? Luli berpikir sejenak dan bertanya, "Nyonya Yan, apakah ada rumput mistis atau buah mistis yang perlu diairi dengan darah?" "Kami memiliki resep khusus yang dapat meningkatkan darah. Jika ada rumput mistis atau buah mistis seperti itu, kami dapat meningkatkan kualitasnya." Oh, mata cantik Nyonya Yan menunjukkan bahwa dia tertarik. Dia hanya bertanya secara acak dan tidak menyangka bahwa Luli benar-benar bisa menumbuhkannya. Dia memberi isyarat untuk meminta pembantunya mengundang kepala pelayan lainnya ke sini. Dia bertanya kepadanya dan menemukan 2 ramuan lain yang perlu disiram dengan darah. Peri api lusit Ganoderma dan akar Netherwort. Untuk menumbuhkannya, kedua ramuan itu membutuhkan penyiraman dengan darah binatang suan. Semakin tinggi tingkat binatang suan yang memasok darah, semakin baik kualitasnya. Setelah kepala pelayan memperkenalkan metode pertumbuhan kedua ramuan ini, Luli memutar matanya dan berkata, "Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Kita tidak punya kemampuan sekarang. Mungkin kita bisa mempertimbangkannya di masa mendatang. 1 biji dari 2 jenis ramuan ini akan bernilai lebih dari 1000 kristal suan, dan mereka membutuhkan darah binatang suan setidaknya tingkat ketiga. Binatang suan tingkat ketiga dapat disetarakan dengan alam kolam jiwa. Bagaimana keluarga Liu dapat menangkap mereka? Jika harus membeli, lalu bagaimana keluarga Liu dapat memperoleh begitu banyak kristal suan? Selain itu, bukankah pembelian begitu banyak binatang suan tingkat ketiga akan menimbulkan sensasi besar?" Nyonya Yan tersenyum dan memberi isyarat kepada kepala pelayan untuk pergi. Ia menatap Luli dan berkata, "Saudara Lu, apakah menurutmu kita bisa bekerja sama? Kami akan menyediakan semua barang yang dibutuhkan dan kamu menyediakan resepnya. Jika kita benar-benar bisa menanam ramuan berkualitas tinggi, kita akan membagi keuntungannya setengah dan setengah." Setengah dan setengah? Godaannya begitu besar. Keluarga Liu bisa naik ke kapal besar yang merupakan kamar dagang penjara surga. Di masa depan, siapa yang berani menyinggung dia dan keluarga Liu di Danau Pulau Seribu? Ada yang salah. Luli memutar matanya dan menjadi waspada. Pasti ada yang tidak beres, ini tidak normal. Siapa pemilik kamar dagang penjara surga? Lelaki tua dari penjara surga, penguasa No. 1 Danau 1000 Pulau. Dia memenuhi syarat untuk menjadi tokoh paling penting di seluruh gurun utara. Lelaki tua penjara surga telah menguasai Danau Pulau Seribu selama 2000 tahun. Berapa banyak kekayaan yang dimilikinya? Berapa banyak sumber daya? Mungkin semua tanah dan sumber daya berharga tingkat atas adalah milik keluarga lelaki tua penjara surga. Berapa banyak aset yang dimiliki keluarganya? Tak terbayangkan. Jika demikian, mengapa Nyonya Yan berusaha bekerja sama dengannya? Dengan kentang kecil dan keluarga Liu yang tidak memiliki status tinggi? Bahkan jika mereka bisa menumbuhkan ramuan yang bagus, berapa banyak kristal suan yang akan mereka buat? Berapa banyak kristal suan yang bisa dibuat kamar dagang penjara surga setiap hari? Hanya kurcaci hijau, apalagi yang lain, yang bisa dijual seharga 50.000 kristal suan per buah. Nyonya Yan mengincar keuntungan dari kerja sama dengannya. Luli mempertimbangkannya berulang-ulang dan merasa ada yang salah. Jika bukan kristal suan yang dicari Nyonya Yan, maka pasti ada hal lain. Misalnya, liontin gigi hewannya, atau keterampilan garis keturunannya, atau Lu Renhuang. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak dapat dipercaya dia merasa masalah itu. Luli merenung sebentar lalu berkata dengan nada halus, "Nyonya Yan, saya perlu memikirkannya lagi dan kembali berdiskusi dengan para leluhur kita."
Terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Cahaya di mata Nyonya Yan bersinar. Ekspresi Luli berubah beberapa kali tadi. Dia sudah menebak beberapa hal. Namun, dia berdiri tanpa mengatakan apapun kecuali, "Baiklah. Jika kamu ingin bekerja sama, kamu dapat menemuiku kapan saja kamu mau. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Selamat tinggal." Tunggu. Luli teringat sesuatu dan berkata, "Nyonya Yan, saya ingin membeli 2 kurcaci hijau dari Anda." Saya tidak bermaksud meminta diskon. Saya hanya ingin tahu, bisakah Anda memindahkan mereka kembali untuk kami secara diam-diam? Nyonya Yan duduk lagi. Ia mempertimbangkannya dan berkata, "Apakah 2 cukup? Bagaimana kalau 10? Aku akan memberimu diskon, 40.000 kristal Swan untuk 1. Aku bisa mengirimkannya kepadamu secara diam-diam." 10. Luli terus menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita tidak punya